besok aku akan jadi camat. Waktu itu hanya sebatas cerita. Hanya cerita saja. Masih mimpi lah ya. Masih mimpi. Ada orang merasa jijik ya. Apa? Artinya pekerjaan kelas 3 lah. Bagi saya perempuan juga. Berarti anggapan-anggapan atau argumen-argumen yang menyatakan kalau anak masuk pondok itu cenderung kolot, terbelakang, pemikirannya agak cenderung radikal. Itu bagaimana Pak menanggapi? Ini yang saya pikir keliru. Padahal sebetulnya mental kita yang tidak siap bahwa anak kita itu dikeraskan oleh pimpinan pondok. Saya cenderung berpikir begitu memang. Iya. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Ryan Pribadi. Terima kasih Bang atas waktunya untuk hadir di podcast ini. Ini suatu kehormatan bagi saya karena diperkenankan untuk berbincang-bincang dan bertukar pikiran dengan senior sendiri. Bang Ryan, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Aktivitasnya sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Sekarang karena bertugas di dinas sosial, kesibukannya ya mengurusi mengurus kantor lah. Artinya menjalankan tugas dan fungsinya ya sebagai seorang ASN. Sebagai ASN, dan diberi kepercayaan sebagai kepala bidang pemberdayaan sosial. Oke, kalau bicara sosok seorang Ryan Pribadi ini saya cukup unik. Orang melihat beliau ini seorang aktivis juga, aktif berorganisasi, dan sekarang lagi menekuni dunia ASN ya, di lingkungan Pemprov Riau. Betul. Tapi tidak semua orang tahu Bang Ryan ini bisa sampai ke tahap ini tentu tidak semudah yang dipikirkan. Sempat menjadi seorang jurnalis juga, akhirnya beralih menjadi seorang ASN dan kemudian sempat menjabat sebagai camat juga ya. Nah ini semua kan pasti melalui proses-proses yang mungkin tidak semua orang tahu gitu. Mungkin bisa diceritakan ke kita itu Bang Ryan itu sebenarnya asal dari mana dan basic keluarganya seperti apa sih Bang? Terima kasih. Saya sebuah kehormatan juga sebetulnya diminta untuk mengupas bukan mimpi. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ibu saya seorang penjual sate di sebuah kampung namanya Desa Tanjung Sama, Kecamatan Rangsang, sekarang Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dulu kita masih Kabupaten Betawi. Saya lahir pada Januari 1983. Artinya ini lama lagi ulang tahun saya nih. Oke, selamat ulang tahun. Ucapannya duluan nih. Dan bapak saya seorang honorer. Dulu backgroundnya dari bantuan polisi. Dan menekuni sebagai staf honorer di kantor desa selama 26 tahun. Dan ya saya ditempa oleh orang tua saya yang tinggal di kampung. Artinya Bang Ryan ini bukan dari keluarga yang menengah ke atas, dari golongan dari darah biru atau keraton itu bukan ya? Dari pejabat sih bukan ya? Garis keluarga kami nggak ada yang orang-orang hebat, nggak ada. Dan sebenarnya bagi saya dulu adalah pukulan juga bahwa ketika kami mendapatkan keluarga yang bukan dari keluarga orang-orang besar, ternyata dalam benak saya waktu kecil itu bahwa saya harus memulainya. Dan waktu kecil bahkan saya sering melihat acara-acara 17-an itu. Iya betul. Dan saya pernah bilang sama teman-teman, besok aku akan jadi camat. Waktu itu hanya sebatas cerita. Hanya cerita saja. Masih mimpi lah ya. Masih mimpi. Dan jalurnya nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya memang camat itu kok gagah betul ya. Berdiri di tengah-tengah lapangan, baju dinas putih, dikawal, dan menjadi kehormatan yang luar biasa. Waktu itu di kampung kan luar biasa. Dan tapi ketika menengok ekonomi keluarga, saya pikir nggak mungkin saya sekolah di STPDN, nggak mungkin saya sampai kepada jalur itu. Tapi karena agama keluarga juga orang tua juga baik, kami diingatkan bahwa berdoa saja bahwa Allah akan mengiringi doa kita. Akhirnya saya terus saja menjalani jalan yang nampak itu, saya jalani saja. Dan sampailah saya pada posisi
akhirnya jadi camat. Artinya yang awalnya itu hanya menjadi impian dan impian itu diwujudkan Tuhan. Dan jadi camat. Nah, Bang Ryan juga identik dengan kambing. Oh iya. Nah, ini bisa diceritakan. Ini kan menarik nih. Kenapa kok punya hubungan historis nih sama kambing gitu loh? Dulu waktu kecil, kami kan tinggal di pasar Tanjung Salma itu daerah yang berada di pinggiran pesisir pulau, laut kita, bukan daerah daratan, kita berada di pinggir laut. Dan ketika saya kelas 1 SD, saya diajak oleh bapak saya sudah meninggal 2016 yang lalu. Diajak bapak saya, kalau kami menyebut agak ke dalam itu nama kedarat itu untuk mencari sepasang kambing, seekor kambing dan sepasang dia. Saya bilang, ya kata bapak saya, kambing ini nanti kamu pelihara ya. Tak apa Pak, besok kalau kamu mau sunat kelas 6 SD, kambing ini mau dibantai, disembelih, dan kita buat pesta kecil. Itu waktu itu abang kelas 1 SD? 1 SD. Artinya masih ada 6 tahun lagi nih? 6 tahun lagi. Oke. Terus? Saya bilang, apakah bisa bertahan Pak? Ya ternyata awak tuh, kalau waktu mampu memelihara kambing ini sampai dia umur 6 tahun ke depan, kalau apakah dia beranak pinak, itu terserah awak tuh. Jelas kambing ini untuk persiapan pestamu nanti. Jadi di situ saya mulai memelihara kambing dan mengambil dedaunan yang menjadi makan kambing, karena rumah saya berada di pinggiran pantai di Tanjung Salma itu, di pasar itu. Ya saya ambillah daun-daun yang bisa saya petik untuk makan kambing. Kalau kami dulu namanya daun belepat, daun buah kedabu, kadang daun batang kayu api-api, itu kita petik aja untuk kasih makan kambing. Karena kalau ada orang-orang yang berjualan sayur-sayuran di pasar, yang sayur-sayuran sudah tidak dijual lagi, saya ubi, kita ambil, kita pungut untuk kita beri makan kambing. Dan kambing kan juga jenuh juga dalam kandang. Akhirnya saya bawa keluar, saya bawa ke tempat yang bisa dia bermain-main di hutan-hutan belakang rumah. Dia nanti sore saya jemput, jam 5 sore. Selama 2 minggu dia bisa pulang balik sendiri, keluar kandang masuk balik sendiri. Oh, dia punya sifat natural sendiri bagaimana? Tetapi kambing itu ternyata susah memeliharanya karena kadang-kadang dia nggak pulang. Saya lapor ke bapak saya, Pak, kambing tak pulang Pak. Nah, mana tuh? Carilah. Tapi ada sore Pak. Ya tahu-tahunya pulang, carilah. Kan sudah milikmu kambing itu. Akhirnya saya keluar cari kambing jam 5 sore. Ternyata bapak saya diam-diam mengikuti dari belakang. Karena saya pulangnya 7 malam dari hutan itu. Masuk ke hutan mencari kambing? Mencari kambing. Okay. Ya, dengan dia suara kambing lah, carilah kambing. Akhirnya dapat kambing itu. Begitu juga dengan dia sakit. Dia kan agak susah. Kadang-kadang dia masuk angin, kadang-kadang dia sakit. Ya saya urus seperti mana saya ngurusi manusia. Saya urus, saya kasih trason ibu saya. Kadang-kadang kambing itu kadang dikasih minum, disuapin makannya. Sampai akhirnya memang ketika saya kelas 6, ya tinggal sepasang aja. Nah, sudah beranak-beranak kan akhirnya generasinya kan terus tuh. Nah, yang sudah induknya dulu mungkin udah tua disebeli, tinggal anaknya kita jaga sepasang. Akhirnya ketika saya mau sunatan, kitanan, dan kita di kampung kan dulu kan akikah itu kan tidak lahir langsung akikah. Betul. Kan orang tua kita kadang-kadang kan akikahnya nanti pas sunat saja. Memang di kampung-kampung banyak gitu sih. Akhirnya ya saya usahakan waktu itu kambing jantan itu saya usahakan dapat dua ekor. Akhirnya waktu itu terpenuhilah tanggung jawab saya daripada orang tua saya untuk melihara kambing. Dan setelah saya mengenali dunia pendidikan agama, ternyata memang histori kami itu luar biasa dengan sosok membentuk karakter kita bertanggung jawab terhadap urusan. Karena rata-rata para nabi-nabi itu melihara kambing rupanya. Betul. Dalam berbagai riwayat memang sebanyak para nabi itu memang memelihara kambing. Ternyata kambing itu diberi turunkan Allah itu untuk bagaimana kita mempunyai tanggung jawab. Karena dia senang tapi susah. Nah setelah itu saya barulah merasakan ternyata bapak saya memberikan pesan-pesan tersirat sebetulnya bagaimana saya harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya, bertanggung jawab terhadap organisasi yang saya pimpin, bertanggung jawab terhadap keluarga saya,
alhamdulillah. Dan itu saya tangkap sebagai pesan-pesan yang harus saya jaga. Itulah kenapa saya melihat sekarang memelihara kambing itu kok sepertinya ada orang merasa jijik ya, apa ya, pekerjaan kelas 3 lah. Bagi saya dengan bau-bau kotoran kambing itu bagi saya biasa aja. Karena saya sekarang mau di posisi mana saja kan, mau dalam posisi yang tempat enak kan, mau posisi tempat hunian yang kumuh kan. Bagi saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang karena kita dari orang-orang yang tidak mampu juga sebenarnya. Oke. Setelah itu Bang Ryan melanjutkan sekolah kemana nih setelah tamat dari di kampung itu? Dulu saya dari SD di kampung ya. Iya. Saya melanjutkan SMP waktu itu. Tapi kan di kampung kan ada lomba-lomba azan, lomba-lomba ngaji, lomba-lomba sholawatan, lomba-lomba imam. Itu kan saya selalu ikut. Iya, setiap hari besar biasanya Bang ya. Ikut juara terus sehingga kata ustaz-ustaz orang-orang tokoh masyarakat di situ ini bagi sekolah pondok saja. Kata ibu saya, ya terserah di rakyatnya. Tapi tanya ke saya, kemana ya sekolah pondok? Boleh saya bilang. Karena saya dari kecil saya sudah meyakini bahwa kita harus menekuni bakat kita. Jadi kita jangan mengikuti keinginan kita, tapi harus bakat kita tuh gali dulu. Artinya kita harus tahu lah kapasitas kita sejauh mana. Makanya saya bilang pada adik-adik teman-teman saya bahwa kalian nggak akan jadi apa-apa kalau kalian tidak mengenali diri kalian itu apa kelebihan kalian mau kemana. Kalau kalian sibuk dengan urusan kalian, tapi kalian tidak mengenali potensi kalian sebenarnya, nggak akan jumpa kalian bakal jadi apa. Nah setelah itu karena saya memang punya kelebihan cepat menangkap ilmu agama, saya di sekolah pondok Darul Nahdhah. Jadi pondok pesantren Darul Nahdhah awal di Madinah. Yang di Madinah, oke. Itu sama SMP. Di pondok itu kan tamat SD itu. Iya. Tapi saya tamat SMP ke sana. Saya masuk ke pondok itu kelas 3. Kalau diikuti dengan masa tahun ajaran kan sampai kelas 7 dulu. Benar. Sekarang kelas 6. Kelas 6 ya. Dulu di kelas 7. Kalau saya masuk di kelas 4, sementara teman-teman saya SMP masuk SMA, 3 tahun tamat, saya harus 5 tahun lagi baru tamat. Betul. Kalau dari sisi tahun ajaran saya tekor, rugi saya 2 tahun. Iya. Karena saya masuk ke pondok tidak diizinkan oleh kepala pondok masuk kelas 4. Iya. Karena kata kepala pondok, ilmu agama di sini susah. Kalau orang masuk kelas 4, nanti orang nggak dapat ilmunya. Nanti nggak bisa ngimbangi teman-teman. Akhirnya saya direkomendasikan oleh kepala sekolah masuk kelas 3. Kelas 3 di dalam itu kelas 2 SMP. Berarti ngulang lagi jatuhnya Bang ya? Jadi pelajaran umum saya ngulang. Jadi teman-teman kelas 3 saya ikut, saya sudah belajar di SMP. Kemudian kelas 3, kelas 4 baru UAS. Tingkat SLTP. Ketika UAS saya cuti karena saya sudah UAS. Saya sudah ambil ijazah SMP. Saya hanya mengikuti pendidikan agama saja. Dan waktu saya masuk di pondok itu kelas 3 semester genap saya juara kelas 3 saya. Jadi saya pikir berat ya alhamdulillah ketika kelas 3 itu entah apa yang saya isi saya nggak tahu juga apa yang saya isi untuk ujian tuh. Tapi saya juara 3. Padahal kan baru masuk itu. Nah saya pikir berarti saya punya kemampuan untuk mengimbangi teman-teman. Akhirnya saya ikuti saja, berjalan saja proses pendidikan di situ sampai kelas 7 di pondok itu. Di pondok itu luar biasa. Kalau di pondok pesantren Darul Nahdhah itu kami dulu diajar susah sekali. Artinya gambaran pondok pesantren zaman dulu dengan yang sekarang ini sangat berbeda Bang ya? Secara kondisi alamiahnya saya melihat sangat berbeda. Saya kan beberapa kali juga berkunjung ke pondok pesantren saya dulu. Itu suasananya menurut saya mungkin sekarang lebih bersih. Tapi dulu suasana hikmahnya lebih dalam. Dulu kita itu nggak boleh tidur pakai tilam. Alasnya papan saja, pakai tikar biasa saja. Itu berlaku pada semua siswa? Semua santri, baik laki maupun perempuan.
menggosok pakai setrika listrik. Oke. Kalau menggosok pakai kompor. Sementara di situ ada listrik. Ada listrik. Pakai arang. Ya pakai arang karena pakai kompor kan. Setrika yang model lama itu. Kemudian kita tidak boleh nonton TV kecuali hari Rabu yang diizinkan saja sebentar saja. Kemudian padahal waktu itu sedang geloranya reformasi. Bergejolak itu luar biasa. Saya teringat tahun 97 saya masuk dalam itu Soeharto sedang langsir-langsir provokasi terhadap agama Islam di Palu. Luar biasa. Pembunuhan luar biasa. Kita di santri itu didoktrin. Bagaimana kita prihatin dengan kondisi seperti itu? Majalah Sabili itu berserakan. Dia benar ada majalah Sabili ya. Berserakan di pondok-pondok. Meyakinkan kita bahwa Islam sedang terzalimi. Islam sedang dijajah. Nah disitulah teman-teman akhirnya saya tidak tahu naluri aksi demonstrasi saya muncul. Saya bersama teman-teman, bersama senior saya itu sudah meninggal ya, almarhum Mas Nur itu. Kami melakukan aksi long march santri se-Kabupaten Kampar, protes terhadap pembunuhan pembantaian Islam di Ambon dan di Palu. Nah waktu itu di pondok kondisinya koran-koran itu dibaca, tapi nggak boleh terlalu dijadi pedoman, karena pimpinan berharap kita fokus ke pelajaran saja. Karena saya waktu itu curi-curi beli koran di pasar, saya baca, saya simpan buah baju, saya baca pergerakan reformasi mahasiswa turun. Akhirnya jiwa-jiwa aktivis saya sudah mulai muncul di pondok itu ya. Saya kelas 5 saya mendirikan majalah dinding. Saya mendirikan buletin pondok. Memang dari pondok, dari kelas 3 itu saya ketua kelas 4 saya ketua kelas 5 saya ketua kelas 6 saya ketua alumni, ketua santri Kabupaten Bengkalis Kampar. Artinya bakat leadership itu sudah nampak dari itu. Ya, karena saya pikir memang tanggung jawab saya tadi saya di sana. Kemudian kelas 7 saya ketua pondok, ketua asrama, dan di situ saya mengurusi 400 santri yang ada di situ. Tinggal di asrama 400 orang santri. Saya ngurusi santri bangun jam berapa, saya kontrol kelas 7, saya awasi teman-teman. Disitulah bakat kita di tempat situ. Dan di Darun itu, di pondok itu yang saya tangkap, bahwa dulu kita selalu diajarkan mengupas tuntas masalah itu yang harus selesai. Ada namanya munakasah, kupas masalah, kupas debat fikih, debat ilmu hadis, kita baca buku kuning, kita gundul. Itu kita kali di pondok. Makanya teman-teman pondok itu rata-rata kalau dia masuk ke kampus, tamat sekolah, itu rata-rata jago-jago. Karena memang sudah dibentuk dan ditempatkan di sana gitu ya. Makanya kita di pondok, ada di JN, ada di UNRI, di UIR, rata-rata teman-teman dari pondok mendominasi itu luar biasa. Anggota DPRD kita kan ada Darun, itu senior saya, itu Mulyadi dari Kota Pekanbaru. Betul. PKS itu senior saya. Dan dia ditempatkan dari sana. Akhirnya kan jiwa-jiwa mimpi itu dapat dari pondok. Sehingga anak saya ini besok akan masuk ke pondok juga. Berarti anggapan-anggapan atau argumen-argumen yang menyatakan kalau anak masuk pondok itu cenderung kolot, terbelakang, pemikirannya agak cenderung radikal. Itu bagaimana menanggapi? Ini yang saya pikir keliru. Makanya ketika waktu saya bertugas di Camat di Tebing Tinggi Timur, ada satu pondok pesantren namanya Babur Rahmah. Pondok pesantren itu waktu saya jadi camat 13 orang cuma santrinya. Cuma 13 orang. Karena warga yang di desa itu saja tak mau menyekolahkan anak di pondok. Bayangkan. Yang tinggal di pondok, yang sekolah itu anak dari desa lain. Saat pondok pesantren sudah berdiri hampir 4-5 tahun, cuma 13 santri. Saya tanya kepada masyarakat, ternyata mereka menganggap, wah pondok ini kan tidak menjanjikan bagi anak. Akhirnya karena saya camat, saya dari pondok, itu kampanye saya. Ketika saya menyampaikan, makanya ketika Jumat, selama saya jadi camat, setiap hari Jumat itu saya khutbah. Oh langsung camatnya yang ngambil khutbah? Oh iya, karena bagi saya ingin memberikan pesan pada masyarakat. Yang khutbahnya camat kalian loh, alumni pondok loh. Artinya alumni pondok pun tidak menutup kemungkinan nih untuk menjadi orang besar gitu ya. Makanya ketika ada pengajian majelis taklim, ibu-ibu, saya ceramah. Setiap hari Ramadan keliling ke desa-desa, saya ceramah langsung sebagai pendakwahnya. Jadi saya itu camat, saya sebagai pendakwah. Karena bagi saya pesan-pesan pemimpin itu harus sampai langsung. Kalau saya kumpulkan warga di sebuah tenda,
nanti ada biaya makan minum lagi, konsumsinya, biaya lain lagi, itu terlalu repot. Ketika saya berdiri di mimbar podium khutbah, saya tinggal sampaikan tentang kebaikan dan keburukan, pesan saya sebagai pemimpin selesai. Betul. Ya kan? Dan marwahnya itu lebih berlipat ganda. Ya, saya sampaikan pada ibu bapak sekalian, ini camat kalian ini anak pondok loh. Saya ini alumni APDN angkatan 49, tapi bukan alumni pemerintah dalam negeri, tapi alumni pondok pesantren dalam negeri. APDN juga saya. Tapi bukan APDN yang Pak Iman itu. Iya, betul. Itu APDN-nya. APDN resmi pemerintah. Saya ini APDN juga, tapi APDN angkatan 49. Yeah. Tapi bukan akademi pemerintah dalam negeri. Yeah. Tetapi alumni pondok pesantren dalam Nahdlatul. Jadi akhirnya mulai ramai. Nah, ternyata anunya belum terlalu tinggi. Akhirnya waktu itu saya panggil kepala desa, kita buat MOU. Kepala desa membolehkan membantu masyarakat tidak mampu untuk menyekolahkan di pondok pesantren dan beban biaya hidupnya ditanggung oleh desa. Saya panggil pondok, saya panggil semua kepala desa di hari santri. Tahun pertama saya tugas di Timur, saya buat MOU. Camat bersama kepala desa, pondok, MOU menyekolahkan 5 orang anak per desa wajib ke pondok ini. Itu dananya ditanggung oleh pemerintah? Desa. Jadi pondok diberi bantuan untuk makan minum. Kemudian biaya anak jajan silakan dari dana desa. Memungkinkan. Alhamdulillah sekarang pondok menolak saking banyak santri yang mendaftar. Dan sekarang itu program itu diteruskan oleh bupati. Bukan hanya se-Desa Timur, tapi se-Meranti. Artinya menjadi program kabupaten lah sekarang. Sekarang menjadi agenda kabupaten, jadi kepala sekolah teknik saya, pimpinan pondok. Pak Ryan, itu pondok kita sudah ramai Pak. Berkat program Bapak kemarin, sekarang sudah jalan. Bahkan bupati mendorong semua desa se-Meranti itu harus menyekolahkan anak di sini. Saya bilang syukur Pak, saya bilang. Karena saya risau, saya sampaikan pelan-pelan, sampaikan baik-baik, tak ada termotivasi untuk menyekolahkan anak di pondok. Akhirnya saya pikir kekuasaan harus digunakan untuk yang baik-baik. Saya paksa kekuasaan saya paksa kepala desa untuk MOU dengan saya paksa kepala desa untuk MOU dengan pondok. Artinya kalau kekuasaan tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan, itu salah. Betul. Saya paksa, akhirnya dimulai dari situ. Walaupun terpaksa kepala desa, bagi saya tutup mata saja. Karena bagi saya dulu yang baik-baik kok. Sekarang alhamdulillah semuanya ramai. Ada stigma di masyarakat Bang, pendidikan di pondok itu kan cenderung disiplinnya terlalu keras. Dan kita tidak menutup kemungkinan itu juga, bahwa saya memang di sana keras. Yang salah dihukum. Dan hukumannya kalau di saat ini itu tanda kutip agak sedikit, ini melanggar HAM, terlalu keras, ini apa semua gitu. Sehingga pola-pola ini menyebar luas ke masyarakat dan akhirnya pondok ini ditinggalkan. Sebenarnya kalau dari kacamata Bang Ryan sendiri yang pernah menjalani ini, apakah ini memang keras atau pembentukan disiplin itu perlu yang namanya sedikit keras? Bukan arti kekerasan ya? Jadi begini nih, kita ini kan bersikap karena tak tahu, kita menolak karena tidak tahu. Agama kita sudah mengajarkan soal itu, bahwa ketika kita mengejar dunia, akhirat tidak akan ikut. Ketika kita mengejar akhirat, dunia akan termehek-mehek datang memohon untuk diikutkan. Betul? Nah, saya sampaikan pada masyarakat, yakinlah bahwa apa yang kita lakukan hari ini itulah takdir Allah. Kalau kita mendahulukan selangkah perintah Allah, maka yakinlah dunia akan ikut. Jadi memang khutbah saya berulang soal itu, ceramah saya berulang soal itu, soal meyakinkan bahwa dunia dulukan, akhirat dulukan, dunia akan ikut. Nah, soal disiplin tadi, sebenarnya kan orang tua kita kan hari ini kan sedikit-sedikit HAM. Betul. Sedikit-sedikit HAM. Padahal sebetulnya mental kita yang tidak siap bahwa anak kita itu dikeraskan oleh pimpinan pondok. Saya cenderung berpikir begitu memang. Iya, mental kita tidak siap. Bayangkan saja, ada satu umpama dari dari seorang tokoh nasional kita. Saya bilang nyapres, saya bilang kampanye nyapres pula nanti. Dan para tokoh nasional itu bilang bahwa anak itu kan tumbuh dari 2 bibit. Betul. Satu bibit itu disirami dengan pupuk, air, matahari yang cukup, dia akan tumbuh. Satu bibit lagi tidak diberikan pupuk yang cukup, mataharinya pun tidak cukup, tumbuh juga.
Tapi anak yang satu tadi tumbuhnya subur, berakhlak, beretika, beradab. Ya ini tumbuh besar juga, tapi cenderung anarkis, cenderung dia melaksanakan kekerasan. Kenapa? Karena lingkungannya itu ibarat pupuk, lingkungannya tidak mendukung, sekolahnya tidak mendukung, orang tuanya tidak mendukung. Kalau anak tumbuh dengan akhlak yang baik, anak itu tumbuh dia, tapi subur tumbuhnya dengan akhlakul karimah. Jumpa orang tua, sapa, salam, cium tangan. Tapi ini tumbuh juga, sekolahnya itu entah sekolah apa, lingkungannya begajul pula, tetangganya pun sewot pula, iri-irian pula, kemudian teman-temannya preman pula. Tumbuh juga anak ini, tapi tumbuhnya brengsek. Ini yang saya bilang tadi bahwa kenapa kita mencemaskan anak sekolah di pondok, padahal sekolah pondok itu menjadikan tata akhlakul karimah. Iya kan? Makanya saya bilang ke teman-teman, jangan sanksikan anak sekolah pondok, sekolahkan saja. Karena kita yakin bahwa Allah akan mengiringi anak kita. Kalau kita ragu dengan ketentuan Allah, pada siapa lagi kita mau mengadu? Nah, jadi makanya saya bilang sama keluarga, sama teman-teman, yakinlah